Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri topik diferensiasi dalam pembelajaran. Masuki materi memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran terdiferensiasi yang kedua. Dalam merancang pembelajaran, Ibu dan Bapak mempunyai beberapa pilihan. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia untuk Ibu dan Bapak Guru. Halo, saat ini kita sampai di modul persiapan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SMP. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Nah, di dalam materi ini, kita akan belajar untuk memodifikasi modul ajar yang sudah pernah kita buat dalam topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar ini akan kita modifikasi berdasarkan hasil pemetaan kemampuan murid sesuai dengan prinsip belajar berdiferensiasi. Mari kita mulai. Sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Febri. Sehingga kita tidak langsung melihat satu aspek saja. Contoh, bagaimanakah kondisi murid saat mengerjakan soal? Misal kurang teliti sehingga jawabannya salah. Bagaimanakah pemahaman pada konsep? Misal belum paham pada konsep sehingga tidak dapat menyelesaikan soal. Apakah gaya belajar dari murid tersebut sudah terfasilitasi selama proses pembelajaran? Misal, murid-murid dengan gaya belajar kinestetik tidak terfasilitasi sehingga mempengaruhi cara mereka menerima materi ajar dari guru. Kita perlu mengingat bahwa apapun kompetensi murid, susunlah strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat perlu menyesuaikan kompetensi yang berbeda-beda tersebut. Guru perlu merancang modul ajar yang membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi agar semua murid dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ibu dan Bapak Guru, dari pemetaan murid yang dihasilkan dari asesmen diagnostik, kita perlu menyesuaikan kembali pembelajaran yang akan dilakukan agar dapat memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Ini merupakan salah satu kaidah dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah belajar bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi,
kita dapat melakukan modifikasi pada konten, proses, dan produk. Pada modifikasi modul ajar kali ini, kita akan melakukan modifikasi pada proses dan produk pada modul ajar. Mari kita ambil contoh salah satu modul ajar yang sudah pernah kita buat pada topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar yang diambil adalah modul ajar Bahasa Indonesia dengan topik menulis teks argumentasi. Karena adanya kategori kemampuan murid, modifikasi yang akan dilakukan dalam modul ajar ini adalah pada bagian assessment. Selain itu, kita tetap perlu membantu murid yang masih berkembang dengan berbagai strategi yang dibahas pada materi menyesuaikan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Berikut adalah strategi diferensiasi pada proses pembelajaran. Murid dikelompokkan dalam 3 kelompok sesuai hasil asesmen diagnostik. Kelompok akan dibagi dalam 1 kelompok besar dan beberapa kelompok kecil sesuai dengan 3 kategori pemahaman. Setiap murid akan dipasangkan dengan murid yang berbeda kategori. Untuk murid kategori 1 akan diberi tantangan menjadi narasumber bagi temannya. Apabila murid yang menjadi narasumber membutuhkan bantuan dalam menjelaskan materi, ia dapat bertanya kepada guru. Guru menyiapkan sesi khusus dan materi tambahan kepada murid berkembang apabila dibutuhkan. Bahan ajar tambahan dapat mencakup video atau bahan lain yang dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami murid. Guru menyediakan ragam teks sesuai dengan hasil diagnostik murid. Untuk murid kategori 1, mendapatkan teks yang lebih panjang dan kompleks dengan materi yang lebih mendalam. Untuk murid kategori 2 dan 3, teks yang lebih pendek dengan kata-kata yang lebih diakrabi murid. Guru berperan sebagai fasilitator saat belajar kelompok, terutama untuk kategori 2 dan 3. Guru memberikan pendampingan khusus pada kelompok murid kategori 3 untuk menguatkan pemahaman kalimat fakta, kalimat opini, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk memilih mengerjakan tugas teks argumentasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Misalnya, murid kategori 1 menulis teks argumentasi sebanyak 4-5 paragraf. Murid kategori 2 menulis teks argumentasi sebanyak 3 paragraf. Murid kategori 3 menulis teks argumentasi sebanyak 2 paragraf. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Ternyata cukup menantang ya untuk membuat modifikasi modul ajar. Jangan lupa, modifikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan murid, kondisi kelas, dan pertimbangan guru. Modul ajar yang dimodifikasi bisa kita sesuaikan dari modul ajar yang sudah disiapkan atau membuat sendiri sesuai kebutuhan kita. Jika Ibu dan Bapak Guru masih mengalami kendala dalam memodifikasi, jangan sungkan untuk bertanya atau belajar bersama rekan guru yang lain ya. Salam dan bahagia. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.